Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Informasi ingin melakukan wawancara terkait topik apa itu kesuksesan. Nah, terima kasih kepada Pak Iwan yang telah menyisakan atau memberikan waktu Bapak yang dimana Bapak sangat sibuk untuk kami. Baiklah, tanpa berlama-lama kita pantun aja lah langsung. Elok berpagut si burung nuri, terbang tinggi di atas awan. Kami hadir dengan hati berseri. Mohon izin untuk perkenalan. Saya sendiri Radli Sehan Azhari. Rekan saya di sini adalah Muhammad Rizky Farezi. Lalu ada Faiz Abdullah dan narasumber kita yaitu Komisaris Kepolisian dari Polda Riau, Pak Nusirwan. Ya Pak. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah, menurut Bapak pribadi, sukses dalam karir itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk adik-adik yang dari mahasiswa, dari UMRI, menurut pendapat saya, karir, kita harus tahu karir, pekerjaan. Berarti sukses dalam karir kita harus tahu berhasil dalam berkarir, dalam keluarga, kepangkatan, jabatan, intinya diberikan kesehatan, itu sukses menurut pendapat saya. Jadi kalau berkarir kita ini kita harus waspada, dalam artian jangan sampai kita runtuh, kena pecat. Itu menurut pendapat saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua gitu. Oh, aja dulu pertanyaan 2, nanti 3, 4 di mana gitu. Boleh. Lalu Pak, ada di sini pertanyaan kedua, momen apa yang bikin Bapak ngerasa itu seperti kayaknya nih kesempatan nih, nah ambil nih. Kayak itu lah sih bahasanya. Coba. Kayaknya ini kesempatan terpeluang harus Bapak ambil. Nah, itu aja dulu. Enggak, maksudnya peluang yang Bapak ambil dalam berkarir. Iya Pak. Bunyikan karirnya, mau ambil itu apa tadi, kebingung aku. Iya. Sabtu jangan anggap aja kau sebagai MC. Coba ulang kedua. Lalu yang kedua Pak, momen apa yang bikin Bapak ngerasa kayaknya Bapak harus mengambil kesempatan itu dalam karir Bapak? Ya, momen tepatnya saya harus bisa untuk melihat peluang jabatan, kepangkatan. Tidak semua ini tidak terlepas dari istri juga yang memberi dukungan. Omong kosong kita berkarir, memberikan peluang jabatan atau kepangkatan kalau tidak didukung oleh istri juga. Masuk loh nomor 3-nya. Baik Pak, jadi nggak kaku gitu. Nah, nomor 3-nya Pak, apa kebiasaan atau rutinitas yang Bapak lakukan yang ternyata efeknya besar banget ke kehidupan atau pekerjaan Bapak? Ya, saya berolahraga, selalu berdiskusi sama orang atau ngumpul, ya, melihat itu efek yang merugikan, saya akan meninggalkan. Sama teman yang suka narkoba, yang suka ele-elean, saya bisa jauhi. Hanya sebagai pertemanan aja, oke, say hello aja. Kalau untuk berkarir, saya akan bertanya sama mereka, kok bisa Bapak karirnya bisa menonjol, menanjak. Saya bertanya terus, misalnya saya dulunya nggak kuliah, saya kuliah. Terus yang dapat saya berikan. Pertanyaan selanjutnya, dalam berproses pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bagaimana cara Bapak menghadapinya dan bangkit lagi?
Ya, untuk berkarir saya kegagalan pernah, ya pernah saya mengalami kegagalan dalam artian waktu saya tes sekolah saya gagal. Saya berusaha di mana kegagalan. Misalnya saya kalah di olahraga, saya latihan terus, latihan dan belajar dan di mana tempat tes untuk belajar saya ikuti terus untuk memberikan motivasi saya untuk saya tidak mau kegagalan yang kedua kali. Oke Pak, untuk selanjutnya gimana cara Bapak membagi waktu antara kerja, keluarga, atau prioritas lainnya? Untuk waktu, ya kadang-kadang saya bisa kita membagi waktu dengan kantor, keluarga, dan untuk berteman juga. Ya. Kita juga harus tahu juga keadaan kesehatan kita juga. Ngomong kosong, kalau kita sakit kita bisa berkarir. Jadi kita harus membaca juga. Membaca dan artian peluang-peluang waktu yang perlu kita lakukan. Kapan kita bekerja, kapan kita untuk belajar, kapan kita untuk mencari proyek, dalam artian bukan proyek, peluang-peluang usaha. Kita bergaul juga sama masyarakat, ya, ada senior, bagaimana dia kok bisa pandang yang lebih tinggi, apa yang harus kita perbuat. Itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah penting dan berpengaruh peran relasi bagi Bapak dalam kesuksesan Bapak yang sekarang? Untuk relasi, menurut pendapat saya itu mendukung, ya bukan berarti itu harus nomor satukan, ya kita harus juga kepada diri kita juga bahwa kita harus maju, ya kita harus maju bahwa relasi dan rekanan atau ibaratnya pertanyaan itu saya ulang lagi itu pendukung backingan atau itu menurut pendapat yang kami itu tidak perlu. Kalau misalnya kita berprestasi, ya dalam kami perkara di polisi ya tidak perlu relasi atau datingan. Ya, relasi itu dalam artian kalau menurut pertanyaan tadi itu sama dengan datingan. Itu menurut pendapat saya kalau di kepolisian tidak ada. Kalau dia bagus dalam pribadinya, ya silakan. Pasti pimpinan akan menilai atau relasi atau datingan. Itu kira ada yang mau tanya lagi? Yang terakhir Pak, kalau Bapak bisa memberikan nasihat penting untuk anak muda yang baru memulai membangun karir atau usaha, nasihat apa yang paling berkesan dan menginspirasi menurut Bapak yang bisa Bapak berikan kepada? Pesan dan pesan ya. Pertanyaan saya ulangi, pesan dan pesan ya. Kalau pesan saya sama adik-adik, rekan-rekan, yang anggap ada rekan, ya, yang harus kita lakukan dari kesehatan, jangan berpengaruh dengan lingkungan. Artinya narkoba, ya, kami sepertinya tempat yang hitam, tapi saya tidak pernah hanyut dalam dunia hitam. Saya sesuai dengan surat perintah. Kapan saya bergerak di tempat hitam, saya bergerak di hitam. Kapan saya di putih, saya akan di putih. Ada juga oknum yang melupakan ya. Tapi menurut saya jaga juga kesehatan, jangan terlena dengan lingkungan yang hitam, narkoba, hal-hal yang lain ya. Itu semuanya godaan. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada narasumber dan dijawab oleh Pak Iwan. Mungkin ini saja wawancara kami malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Iwan dapat bermanfaat bagi kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.